Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Nakes. Semoga teman sejawat tenaga kesehatan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-teman, dilansir dari Jakarta Kompas.com ya teman-teman ya, masih banyak masyarakat yang bingung atau belum mengetahui perbedaan antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K. Jadi kali ini kita akan bahas ya sedikit-sedikit perbedaan antara P3K dan CPNS. Nah, nanti semuanya akan dikupas di sini ya. Oke, lanjut. Secara umum, keduanya memiliki persamaan, teman-teman, yakni sama-sama pegawai yang dipekerjakan di instansi pemerintah, baik Pemda maupun pusat, dan berstatus aparatur sipil negara atau disingkat ASN. Kemudian, perbedaannya PNS dan P3K, status kepegawaiannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, PPK adalah diangkat dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan. Jadi PNS itu memang sudah tetap teman-teman. Jadi untuk menanggulangi, jadi Indonesia ini ingin menerapkan kayak negara-negara yang maju, memperbanyak yang kontrak, yang PNS itu eh, diminoritaskan seperti itu teman-teman, tapi nanti tetap dalam naungan pemerintahan juga. Nah, kemudian lanjut, pegawai P3K hampir serupa dengan perjanjian kontrak yang lazim dilakukan pada perusahaan swasta yang mengacu pada perjanjian tertulis sesuai dengan undang ketenagakerjaan. Gampangnya aja, pegawai yang di-outsourcingkan oleh instansi pemerintah, baik Pemda maupun pusat. Memang P3K itu dikontrak minimal selama setahun dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun. Tapi ini masih wacana ya teman-teman ya. Jadi memang biasanya ini kan baru tahun yang kemarin itu dibuat pertama kali P3K. Jadi ini tahun kedua. Nantinya ini akan menjadi program dari pemerintah untuk memperbanyak P3K. Jadi ini mungkin lebih banyak P3K-nya ketimbang menjadikan PNS ya, teman-teman ya. Nah, ini kemungkinan akan diperpanjang sampai hingga 30 tahun tergantung situasi dan kondisi. Kemudian P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Oke teman-teman, jadi ini nanti P3K akan diberikan jangka waktu, yaitu bedanya PNS sama P3K. Kalau PNS sudah tetap, kemudian P3K itu nantinya akan diberi jangka waktu, artinya kontraknya itu 1 tahun, diperpanjang lagi 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun lagi. Tapi tetap naungan dari pemerintah. Jadi nantinya ada dua teman-teman, aparatur sipil negara itu PNS sama P3K. Tidak ada lain nantinya. Sampai kemungkinan 2023 itu wacana ya teman-teman ya. Nantinya cuma ada dua itu, kemudian yang berstatus BLUD, kemudian kontrak, kemudian yang namanya apalagi kayak PTT, kemungkinan nantinya akan dijadikan satu, tapi nanti berseiringan dengan waktu ya teman-teman ya, nggak langsung. Soalnya kan banyak sekali yang di Indonesia ini ya, apalagi Jawa Timur, Jawa Tengah, Pulau Jawa, Kalimantan, yang lain-lain juga banyak sekali ya. Oke, next. Lanjut. Nah, ini dalam undang-undang tersebut
Pegawai P3K juga termasuk sebagai aparatur sipil negara atau non-PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ASN adalah PNS dan P3K. Nah, benar kan teman-teman ya? Jadi, nantinya yang dimaksud dengan ASN itu cuma PNS dan P3K, nggak ada yang lain. Yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jelas ya teman-teman ya, jadi cuma ada dua. Lanjut, kemudian sementara PNS adalah pegawai pemerintah yang bersifat non-kontrak. Nah, artinya ya memang tetap teman-teman, tanpa batas waktu PNS. Kemudian, PNS merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserai tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserai tugas negara lainnya. Nah, jadi intinya ya sama ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa masuk P3K lah minimal. Nanti mungkin peraturannya nanti bisa diangkat PNS lagi atau gimana, itu nanti mungkin bisa berubah sistemnya. Cuman untuk tahu ini kayaknya lebih banyak P3K-nya ya. Soalnya ini mempercepat laju untuk meminimalisir anggaran dari pembelanjaan negara ya, teman-teman ya. Kemudian ini, perbedaan P3K dan PNS juga menyangkut soal gaji. Selain gaji, P3K juga bisa menerima penghasilan lain berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis Kementerian Keuangan atau Kemenko. Berdasarkan penghasilan di luar gaji P3K tersebut sepenuhnya merupakan wewenang instansi pemerintah yang mengangkat P3K. Dalam pengaturan besaran gaji P3K, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketetapan gaji P3K yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Gaji P3K sama dengan gaji PNS sesuai dengan pangkat golongannya dengan skema masa kerja golongan. Nah, nanti tergantung dari masa kerjanya teman-teman. Insya Allah nanti dari statement ini, dari pernyataan ini kan sumber tertulis ya teman-teman ya. Ini nantinya gaji PNS itu kemungkinan sama dengan P3K. Jadi nanti skemanya dengan pangkat golongannya dengan skema MKG masa kerja golongan. Nah, nantinya kemungkinan itu yang dibuat peraturan untuk menggajinya itu pakai masa kerja teman-teman. Nah, ini berbeda dengan sistem gaji honorer. Nah, kemudian beda dengan gaji honorer ya. Jadi gaji honorer kan memang dari seumpamanya dari Pemprov. Nah, pemerintah provinsi sudah ditetapkan sebesar ini, ya udah. Mungkin dari Pemprov yang lain juga beda. Nah, kemudian makanya disamakan dengan PNS ini. Jadi nantinya akan dengan skema masa kerja golongan ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini gaji teman-teman. Oke, kita bacakan ya sedikit ya teman-teman ya. Jadi ini golongan 1 lulusan SD SMP. Kalau golongan 1A 1.560.800 sampai 2.335.800. Kemudian 1B 1.745.500 2.472.900. Ini golongan lulusan SD SMP ya. Nah, ini sampai 2.686.500. Ini lulusan SD sampai SMP teman-teman. Ini gaji pokok ya teman-teman ya. Jadi beda dengan tunjangan lain. Nanti tunjangan lain mengikuti dari tingkat golongan. Ini kalau yang PNS. Kita bahas PNS dulu ya teman-teman ya. Oke, kemudian lulusan SMA sampai D3. Nah, ini biasanya kan D3 kesehatan ya, ada perawat, kemudian ada analis, farmasi ya. Kemudian apalagi bidan. Nah, ini masuk di sini.
Ini di antara 2 juta sampai 3.820.000 tergantung tingkat dari golongannya ya teman-teman ya. Kemudian lulusan S1 sampai S3 ini mulai 2.579.400 sampai 4.797.000. Ya, ini golongan untuk lulusan S1 sampai S3 ya. Kemudian golongan 4 ini 4A ya, 3 juta sampai 5.900.000. Ini mungkin kayaknya yang eselon-eselon teman-teman ini ya. Oke, kemudian yang P3K ini golongannya langsung teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai berapa ini? 17 teman-teman. Nah, ini nanti mengaturnya berarti dengan tadi yang masa kerja apa tadi ya? Masa kerja yang dihitung masa kerja tadi loh teman-teman. Nah, itu. Nanti golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 17 ini ya. Nantinya sesuai dengan masa kerja teman-teman. Jadi nggak kayak seperti ini, jadi diketahui masa kerja. Ya mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Semangat aja untuk daftar P3K teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian P3K juga bisa menerima tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Semua tunjangan P3K tersebut juga bisa didapat PNS. Namun perbedaan PNS dan P3K, PNS bisa mendapatkan tunjangan dalam bentuk tunjangan kinerja, di mana tukin tidak diberikan kepada ASN yang berstatus P3K. Jadi jelas teman-teman. Ini ternyata ada informasi yang terbaru ya. Jadi memang ini nanti kemungkinan ya teman-teman ya. Jadi kan ini masih belum matang kalau untuk apa istilahnya pengesahannya P3K, kemudian yang lain kecuali itu PNS ya teman-teman ya. Jadi P3K ini masih belum full 100% untuk apa namanya untuk gaji seperti ini. Soalnya saya lihat dari teman-teman yang kemarin yang masuk P3K itu pun juga masih ikut jasa pelayanan kayaknya teman-teman. Soalnya belum memang nggak mendapatkan tukin lah itu. Jadi ini ternyata bisa mendapatkan tunjangan kinerja itu tukin yang untuk PNS. Tapi nanti nggak tahu untuk yang P3K ya teman-teman ya. Nanti mungkin diikutkan Jaspel untuk tenaga kesehatan. Nantinya kemungkinan mungkin Jaspel atau yang lain. Itu kemungkinan diterbitkan oleh pemerintah provinsinya sendiri-sendiri teman-teman. Nah, itu masih rancau soalnya. Jadi ya sementara ini kemarin teman-teman sih kayak seperti itu, belum mendapatkan dari kayak PNS, Tukin gitu seperti itu belum sih. Ya kemungkinan nanti masih digodok ini teman-teman. Jadi masih penyempurnaan lah, belum 100% ya. Ya, yang sabar dulu aja. Yang penting kita berusaha untuk masuk P3K dulu. Yang penting itu. Nantinya setelah itu mungkin bisa mengikuti lah teman-teman ya. Oke, kemudian perbedaannya lagi P3K dan PNS yang hak cuti. Sebagaimana PNS, P3K juga mendapatkan hak cuti kecuali cuti di luar tanggungan. Hak cuti bagi P3K adalah cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti melahirkan. Hak cuti P3K itu sama sebenarnya. Hak cuti tahunan, hak cuti sakit, hak cuti melahirkan, tetapi tidak punya hak cuti di luar tanggungan negara. Nah, itu teman-teman ya, belum boleh. Jadi memang ada ya pembatasan ya, namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Jadi memang ada ya skup-skup yang memang dibatasi. Nggak bisa semuanya kayak PNS ya. Nah, kemudian berdasarkan peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang cara pemberian cuti pegawai negeri sipil, cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Cuti di luar tanggungan negara tersebut bisa diberikan PNS paling selama 3 tahun. Ya, ini kelebihannya PNS. Memang ada aturannya teman-teman ya. Ya, jadi ini untuk yang cutinya memang belum dapat untuk yang di luar tanggungan negara.
Kalau untuk yang PNS masih dapat, tapi harus minimal paling singkat 5 tahun secara terus menerus ya. Lanjut, kemudian perbedaan PNS dan P3K pada hak pensiun, suatu hal yang membedakan hal yang didapatkan antara P3K dan PNS, yakni tunjangan pensiun yang hingga kini masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Perbedaan PNS dan P3K ini menjadi salah satu perhatian pemerintah karena sama-sama dalam PNS itu ada regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang mengatur pensiunan bahwa PNS yang memberikan jasa akan memberikan kontribusi yang namanya pensiun. Nah, itu teman-teman. Jadi, untuk yang P3K ini masih digodok ya. Ya, mudah-mudahan disamakan sama kayak PNS. Jadi, haknya juga sama. Wong bekerja juga sama ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini dalam formatnya masih dicari. Yang mengatakan kontrak P3K adalah selama 1-5 tahun sampai ya selama 1-5 tahun menjadi pertimbangan pemerintah belum tuntasnya menggodok insentif pemberian tunjangan pensiun seperti yang didapatkan oleh PNS selama ini. Jadi ini pensiun, kemudian rule-nya atau aturan-aturannya, kemudian sistem gajinya, ikut apa itu masih digodok teman-teman, termasuk untuk ini pensiun ya teman-teman ya. Ya, jadi mohon bersabar ya, ini memang P3K, makanya saya bahas seperti ini biar teman-teman tahu nantinya P3K itu seperti ini, PNS seperti ini. Tapi sama kok teman-teman ya. Yang penting intinya kita bekerja teman-teman. Jadi jangan muluk-muluk. Yang penting kita bekerja, dapat untuk menghidupi keluarga itu sudah alhamdulillah teman-teman ya. Kemudian kontrak P3K bisa diperpanjang oleh pejabat instansi yang berwenang jika kinerjanya dinilai bagus setelah masa kontrak pegawai 5 tahun. Nah, ini teman-teman. Ini masih digodok. Permasalahannya kan PPK ini kontraknya berbeda-beda. Ada yang dikontrak 1 tahun, ada yang 5 tahun bisa diperpanjang. Nah, ini harus ada formula khusus yang diatur oleh pemerintah. Tetapi di amanat ketentuannya diharapkan mereka juga ada jaminan tersendiri untuk menghargai kinerja mereka yang sudah diberikan kepada negara. Jadi teman-teman ya, ini masih belum 100% untuk penggodokannya atau untuk memasang aturan-aturan yang bisa menyamakan antara PNS sama P3K. Soalnya ini kan sama. Jadi dalam ASN itu cuma ada 2, P3K sama PNS. Ya itu teman-teman, mungkin perbedaan dari PNS dan P3K. Nah, antara gaji, kemudian antara P3K dan PNS juga hampir sama ya untuk yang gaji tadi ya. Kemudian untuk yang pensiunan ini masih digodok sama teman-teman yang ada di pusat sana. Ya mudah-mudahan nantinya kontrak sama PNS itu sama, nggak ada pembedanya. Jadi sama-sama bekerja di dalam satu ruangan atau instansi itu enak. Jadi nggak satunya iri seperti ini, kamu gajinya besar, kemudian kamu gajinya kecil, oh seperti ini tapi kerjanya sama lah. Itu kan jadi nanti bimbang juga. Ya mudah-mudahan disamakan ya teman-teman. Yang penting teman-teman niat bekerja untuk keluarga nantinya akan insya Allah akan hasilnya juga alhamdulillah ya teman-teman ya. Ya mungkin itu teman-teman yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan share informasi ini, barangkali ini bermanfaat bagi jenengan dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.